penjelasan tentang pasar monopolistik apa deh? Gue kurang ngerti. Jadi pasar monopolistik itu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki ciri khas atau perbedaan tertentu. Dan pasar monopolistik itu sifatnya tidak terbatas. Nah, pasar monopolistik itu punya ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Waktu kekuatannya ya relatif sedikit. Yang keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Yang kelima, diperlukannya promosi penjualannya. Oh iya, gue inget kalau kelebihan pasar monopolistik itu yang pertama produsen banyaknya produsen sehingga konsumen dapat memilih produk terbaik. Terus juga adanya dapat mendorong produsen untuk melakukan inovasi dalam proses produksi. Lalu yang ketiga adanya diferensiasi produk sehingga konsumen dapat selektif dalam membeli produk. Terus yang terakhir pasar mudah dijumpai karena sebagian besar kebutuhan terdapat di dalam pasar monopolistik. Oh iya guys, gue nyatet sini kekurangannya. Yang pertama ada persaingan yang tinggi dalam aspek harga, kualitas, dan layanan. Yang kedua modal yang besar, dan yang terakhir itu biaya produksi yang tinggi. Karena pasar monopolistik ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya. Kalau persaingan pasar monopolistik apa ya? Oh ya, coba tanya Awa deh. Wah, kalau pasar persaingan monopolistik apa penjelasannya, Wak? Nah, teman-teman, pasar persaingan monopolistik ini merupakan pasar persaingan tidak sempurna yang dimana berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nah, bisnis-bisnis dari komoditas kecil berada di pasar ini, sehingga untuk tetap berada di dalam bisnis, perusahaan memerlukan kemampuan untuk meyakinkan konsumen bahwa barang yang dimilikinya lebih unggul daripada produk barang perusahaan lain. Nah, untuk membuat produk yang lebih unggul, maka perusahaan memerlukan aspek pembeda, yaitu yang pertama, perbedaan dalam logo dan merek, yang kedua, perbedaan dalam desain, yang ketiga, perbedaan dalam ketersediaan komoditas, yang keempat, perbedaan dalam pelayanan, dan yang terakhir, perbedaan dalam jangka waktu kredit. Nah, untuk perbedaan laba jangka pendek dan jangka panjang itu apa sih, guys? Nah, teman-teman, sekarang kita mau ngasih tahu perbedaan laba jangka pendek dan juga laba jangka panjang. Oke, yang pertama adalah laba jangka pendek. Laba jangka pendek ini terbagi menjadi beberapa kurva. Yang pertama ada MC yaitu marginal cost, yang kedua ada AC yaitu average cost, yang ketiga ada demand, yang keempat ada MR yaitu marginal revenue. Pada kurva jangka pendek, kurva MC berpotongan dengan MR yang menghasilkan laba maksimum, yaitu MR sama dengan MC. Pada laba maksimum ini, ketika kita tarik ke atas akan menyentuh titik AC, yaitu average cost. Kemudian jika kita tarik garis ke arah kiri, maka akan menghasilkan harga AC, yaitu harga biaya untuk memproduksi satu unit barang. Laba jangka pendek terjadi ketika titik harga penjualan lebih besar dibandingkan titik AC, yaitu harga biaya rata-rata produksi satu unit barang. Maka dalam kurva, daerah yang menghasilkan laba jangka pendek yaitu daerah yang ini. Nah, yang kedua adalah laba jangka panjang, di mana ketika perusahaan sudah mendapatkan laba jangka pendek, maka akan membuat perusahaan-perusahaan baru yang nantinya akan menjadi kompetitor tertarik untuk masuk ke dalam sektor pasar yang sama. Sehingga ketika perusahaan masuk akan menambah jumlah produk yang ada di pasaran, tetapi akan mengurangi jumlah demand dari perusahaan awal. Nah, karena itu, maka ada perubahan dalam kurva yang disebut laba jangka panjang, di mana kurva permintaan perusahaan awal akan menurun karena banyaknya kompetitor yang menghasilkan produk serupa, dan kondisi ini menyebabkan yang namanya zero profit, di mana perusahaan awal itu ada dalam kondisi tidak untung dan tidak rugi, yang dimana dalam kurva ini digambarkan dengan price, harga akan sama dengan average cost.
Nah, efisiensi pasar monopolistik bisa dilihat dari 3 hal. Ada sumber-sumber daya, kemudian teknologi dan inovasi, dan distribusi pendapatan. Yang pertama ada sumber-sumber daya. Di sini dapat dilihat ada kurva pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik. Di sini dilihat dari pasar persaingan sempurna, kurvanya lebih efisiensi dibanding dengan pasar persaingan monopolistik. Mengapa demikian? Karena pasar persaingan sempurna lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Dan yang kedua ada teknologi dan inovasi. Ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar monopolistik dalam perkembangan dunia teknologi itu sangat dibatasi untuk mengembangkannya. Dan yang terakhir ada distribusi pendapatan. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik. Mereka memiliki sifat yang sama dalam pendistribusian pendapatan tersebut karena pendapatan yang dibagikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut itu akan dibagikan dengan jumlah yang besar kepada perusahaannya. Jadi kesimpulannya, pasar monopolistik merupakan bentuk pasar yang berada di antara persaingan sempurna dan monopoli, di mana banyak produsen menawarkan produk serupa namun memiliki diferensiasi yang khas. Pasar ini mendorong inovasi dan memberikan banyak pilihan bagi konsumen, namun kurang efisien dalam penggunaan sumber daya dibandingkan pasar persaingan sempurna. Persaingan dalam pasar monopolistik cenderung aktif melalui promosi dan iklan yang dapat memberikan manfaat seperti peningkatan kualitas produk dan peluang kerja, tetapi juga memiliki kelemahan di mana terbatas pada sumber daya alam. Jika sumber daya alam untuk bahan baku produksi naik, maka produksi akan naik juga. Yang berarti harga barang akan naik juga. Nah, dalam jangka panjang keuntungan normal menjadi ciri khas pasar ini dengan distribusi pendapatan yang relatif seimbang. Sekian dari kelompok kami, semoga kalian